Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Semoga kita selalu baik-baik saja. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi yang ada di kelas 7, yaitu descriptive text, yang mana teks ini adalah salah satu dari beberapa jenis teks yang akan dipelajari selama kalian berada di SMP. Tentunya di kelas 7 ini kalian akan sangat sering menjumpai materi-materi yang berkenaan dengan descriptive text. Di kelas 7 sendiri kalian pertama kalian akan berjumpa dengan materi about me tentunya, yaitu memperkenalkan diri, dan itu adalah salah satu bagian dari descriptive text. Nah, apa sih descriptive text itu? Nah, ini anak-anak tentunya untuk memahami teks kita harus tahu dulu apa itu teks itu. Nah, untuk descriptive text adalah descriptive text is a text which says that a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah teks yang membicarakan tentang manusia itu, seseorang itu seperti apa sih, bentuknya kayak apa, rambutnya seperti apa, matanya seperti apa. Nah, dengan tujuan untuk mendeskripsikan orang, tempat, dan benda. Ya, selain orang, kita juga bisa mendeskripsikan benda. Contohnya di benda itu, contohnya kita mendeskripsikan meja, atau kita mendeskripsikan ruangan kelas ini. Kelas 7A, ruangannya ada ini segala macam. Dan untuk tempat, kita bisa mendeskripsikan contoh tempat itu adalah Sungai Lilin, atau Sangga Desa, atau beberapa tempat lainnya. Selanjutnya, nah, di dalam teks juga itu tentunya ada struktur dalam pembuatan teks, ya. Setiap teks memiliki strukturnya tersendiri. Di dalam descriptive text memiliki dua struktur utama yang harus ada di dalam teks tersebut, sehingga bisa dikatakan teks itu adalah sebuah teks deskripsi. Yang pertama adalah identification. Nah, identification ini contains about the introduction of a person, place, or animal or object will be described. Nah, di identification ini selain judul, tentunya terdiri atau terkandung di dalamnya adalah memperkenalkan tentang yang di judul di atas itu. Bisa berupa person, seseorang, bisa berupa place, tempat, dan tentunya juga kita bisa juga mendeskripsikan hewan, contohnya kucing. Kucing itu seperti apa sih, bulunya warna apa, matanya warna apa, dan objek lainnya yang akan dideskripsikan. Lalu yang kedua, setelah identification-nya, setelah judul dan apa yang terkandung di judul itu, lalu yang kedua adalah mendeskripsikan, description-nya, ya. Tentunya di bagian kedua adalah menjelaskan tentang judul yang di atas. Description is content to a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features from color or anything related to what the writer describe. Nah, jadi di bagian deskripsi ini adalah mendeskripsikan sesuatu, contohnya yaitu tadi kalau judulnya tentang animal, tentang kucing, tentunya di bagian description ini menjelaskan bagaimana kucing itu, mulai dari bulunya, matanya, kesukaannya,
suaranya seperti apa, ya seperti itulah. Nah, lanjut. Setelah kita mengetahui generic structure-nya, struktur bahasanya, nah, lalu apa sih tujuan dari descriptive text itu? Nah, setiap teks itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan setiap teks itu beda-beda. Nah, begitu pun dengan descriptive text. Nah, untuk descriptive text, nah, tujuannya adalah to describe persons or thing or place in specific. Nah, jadi di tujuan descriptive text itu adalah tujuannya untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda secara spesifik. Jadi di dalam descriptive text itu kita fokus ke benda tertentu, jadi tidak kebanyakan benda atau yang pokoknya yang kita jelaskan yaitulah pemanya hewan saya, nah, apa kucing saya berwarna hitam, nah, matanya hijau. Nah, itu adalah yang deskripsi khusus kucing saya, bukan kucing dia, bukan kucing kamu, dan bukan kucing orang lain. Selanjutnya di dalam sebuah teks, apalagi dan di descriptive text ini juga memiliki linguistic feature. Jadi setiap teks juga memiliki unsur kebahasaan sendiri-sendiri. Nah, di dalam descriptive text ada beberapa linguistic feature yang harus kita pakai dalam membuatnya. Yang pertama adalah specific participants. Nah, have a certain object is not common and unique, only one. For example, my house, ya, my uncle, my cat. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi. Jadi ada spesifiknya dua, yaitu menggunakan adjektif. Nah, kebanyakan di dalam descriptive text itu dia menggunakan adjektif. Adjektif itu apa sih? Adjektif adalah kata sifat, yang mana banyak sekali penggunaan kata sifat di dalam descriptive text. Contoh, my cat is cute, my cat is so nice, dan lain sebagainya. I am beautiful. Nah, banyak sekali contoh-contoh kata sifat yang bisa kalian gunakan dalam membuat descriptive text. Lalu yang ketiga, kebanyakan juga descriptive text itu menggunakan action verb, ya, atau kata kerja yang menggunakan action, ya. Jadi action verb adalah verb that show an activity, ya. For example, sleep, walk, cut. Nah, jadi action verb adalah verb yang menunjukkan ada aktivitas di dalamnya, contohnya berjalan, berlari, sebagainya. Lalu yang keempat adalah menggunakan simple present tense, ya, di dalam descriptive text. Tentunya begitupun di teks-teks lain pasti menggunakan tenses. Nah, di dalam descriptive text sendiri kita menggunakan simple present tense. Nah, di mana yang kelas 7 ini simple present tense, the sentence pattern used is a simple present because it tells the fact of the object described. Nah, jadi kenapa menggunakan descriptive text? Ya, karena di dalam descriptive text itu sendiri kalimat-kalimatnya menunjukkan fakta dari objek tertentu. Nah, faktanya contohnya Bapak ganteng, seperti itu. Next, nah ini adalah contohnya. Ada yang di depan kalian, yang kalian lihat itu adalah gambar seorang perempuan, ya, cantik. Apalagi, ya, menggunakan jilbab, lalu, ya, bibirnya merah, lalu apalagi, ya, matanya bulat,
mukanya bundar, putih. Nah, ketika kalian mengatakan seperti itu, secara tidak langsung kalian sudah mendeskripsikan seseorang. Nah, berikut adalah contohnya. Claudia, nah, namanya Claudia. Dia, "Hi, I am Vivian. Today I want to tell you about my best friend." Nah, jadi kata si Vivian ini, dia ingin menceritakan tentang teman baiknya, yaitu Claudia. Nah, bisa seperti itu, bisa menceritakan kalian sendiri, bisa juga menceritakan teman kalian. Claudia is special. Nah, katanya si Claudia itu sangat spesial untuk si Vivian. I like her spontaneous nature, ya. Jadi katanya saya menyukai dia ya secara alami saja. She is young, dia sangat muda, ya, and lively, ya. She is slim and active, ya. Dia sangat kurus dan aktif, ya, langsing kata dia. She often wear colorful clothes. Jadi katanya dia sering menggunakan pakaian yang colorful, ya, tidak maksudnya tidak norak, ya, seperti itu. Lanjut, do you see her picture? Nah, katanya apakah kamu lihat gambarnya? Nah, silahkan lihat gambarnya. She wore a brown shirt. Nah, dia menggunakan baju berwarna coklat, and her favorite jeans, dan dia juga menggunakan celana favoritnya, and also wearing hijab. Nah, dia juga menggunakan hijab. She was a creative mind. A student love her passionate outlook on life. Nah, katanya teman-temannya juga sangat menyukai dia karena dia sangat bergairah dalam beraktivitas. Dia juga sangat pandangan hidupnya juga penuh dengan semangat. Jadi sehari-harinya juga dia sangat energik. Nah, itu adalah contohnya. Nah, berikutnya silahkan kalian boleh menceritakan soulmate kalian atau your best friends, boleh, atau kalian juga ingin menceritakan diri sendiri, boleh, silahkan coba tuliskan. Lalu setelah itu kalian maju ke depan dan kalian praktekkan di depan, atau jika tidak hafal boleh dibaca untuk latihan pertama kalian. Oke, silahkan dibuat. Setelah itu kita praktekkan di depan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak akhiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.